Shalom saudara, kita memasuki Abam episode 813. Nah, silakan Bapak Pendeta Yehuda membacakan pertanyaannya. Ya, baik Pak. Yang pertama dari seorang wanita berusia 26 tahun, menikah tinggal di Jakarta. Shalom Bapak Pendeta Erastus yang saya hormati, izin bertanya Pak. Saya sudah menikah hampir 1 tahun ini, saya posisi sedang hamil. Kami menikah secara Kristen. Jujur rumah tangga kami kacau, hampir setiap hari bertengkar hanya karena masalah sepele. Bahkan kondisi hamil pun suami saya bisa emosi. Dia tidak main tangan, hanya saja suka merusak properti rumah, pintu dan lain-lain. Saya tidak sanggup Bapak dan tidak tahu harus bagaimana. Dia selalu egois dan tidak sepaham. Saya ingin bercerai tapi saya sedang hamil. Saya frustasi. Saya setelah menikah dengan dia harus pindah kota dan beradaptasi dengan banyak hal termasuk gereja baru yang bukan domisili saya. Saya tidak ada komunitas di sini. Tolong bantu saya Pak, saya harus bagaimana? Terima kasih Pak Eras, Tuhan Yesus memberkati. Tragis ya. Ya. Tragis ya. Ini pria begini pasti diajar Tuhan. Iya. Ya. Istri hamil bisa kasar begitu. Jahat nih. Jadi kepada wanita ini coba kamu sabar sebentar, sabar. Kamu info ke orang tua kondisi ini, biar orang tua tahu, ya, biar orang tua tahu. Cuman kamu juga harus belajar begini, jangan banyak ngomong, yang bisa membuat ledakan suamimu. Mestinya suami tambah sayang pada saat kamu hamil di usia kawin baru 1 tahun. Saya khawatir suamimu ada nggak beres gitu. Pasti loh, nggak beres. Dia tidak mukul, tapi dia pukul barang-barang. Itu membuat jiwa wanita ini, ibu ini, kamu bisa rusak. Dan ada pendidikan dalam kandungan. Anak yang di dalam kandungan akan terpengaruhi secara psikologi. Jadi yang pertama, kamu hubungi orang tua, ceritakan kasus ini. 2, jangan banyak bicara. Kamu juga mungkin menimpali, ya enggak? Sehingga jadi pertengkaran. Kamu diam, mengalah saja. Yang ketiga, mesti kamu didampingi orang saya jika dibutuhkan. SMS, ya. Jika dibutuhkan, kamu akan didampingi, ya. Ikut doa pagi bersama Om Eras ya. Dengarkan khotbah yang saya sampaikan, akan memberi kekuatan kepadamu. Saya lihat langit hidup rumah tanggamu gelap, ya, berkabut berat. Baru 1 tahun sudah begini. Ngeri kali nak. Anak saya juga seumur kamu, bahkan lebih tua setahun. Saya bisa menghayati betapa pedihnya jadi orang tua melihat keadaan anak wanita seperti ini. Aduh, kiranya Tuhan melindungi kamu nak, ya. Terus hubungi kami, apa yang bisa kami bantu. Oke, teruskan. Ya. Selanjutnya Pak, dari seorang wanita berusia 53 tahun, menikah, 2 anak, tinggal di Malang. Saya adalah seorang Katolik sejak kecil. Selama 30 tahunan belajar sendiri dan dari khotbah salah satunya dari Bapak di RPK, di satu radio Pak ya. Sampai saat ini menjadi agak resisten dengan beberapa hal dalam agama kami, seperti berdoa kepada orang-orang kudus, doa arwah, dan rosari. Apa yang harus saya lakukan? Sementara anak-anak saya masih butuh bimbingan kerohanian, diantaranya bergereja. Oh ya, anak saya 24 dan 16 tahun. Mohon pencerahan Bapak tetap kuat, jaga kesehatan, jangan memaksa siaran kalau suara sudah hilang, karena itu pertanda tubuh butuh rehat. Terima kasih, Allah Bapa dan Tuhan Yesus memberkati Bapak dan semua keluarga besar. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Karena Ibu sudah mendengar suara kebenaran, Ibu punya standar, parameter kebenaran. Dan Ibu harus berani konsisten terhadap kebenaran yang Ibu yakini apapun resikonya. Gereja GSKI tidak menyelamatkan.
gereja yang lain juga tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu kebenaran yang kita pahami dan kita lakukan. Itu yang Ibu lakukan, jangan terikat oleh apapun. Terikatlah dengan Tuhan. Mengerti firman, lakukan itu firman. Dan firman itu akan mengarahkan Ibu apa yang Ibu harus lakukan. Dan kalau Ibu diarahkan dengan benar oleh Roh Kudus, keluarga Ibu akan ikut diarahkan. Ya, saya kira itu nasihat saya. Saya kira Roh Kudus akan menuntun Ibu mengaplikasi, mengimplementasikan nasihat saya ini. Tuhan memberkati. Ya. Baik Pak, selanjutnya dari seorang pria berusia 47 tahun, single, tinggal di Jakarta. Shalom Pak Eras, ini ada beberapa pertanyaan Pak. Yang pertama, Pak, kebaktian 3, ibadah raya 3, kok tidak ada perjamuan kudus? Sedang kita pikirkan memang akan ada perjamuan kudus. Ya. Nanti akan ada dalam waktu tidak lama ini. Ya. Terima kasih. Yang kedua Pak, saya mau sungguh-sungguh bertobat Pak, tapi susahnya minta ampun. Saya mau kembali kepada kasih yang mula-mula Pak. Saya sering melakukan perbuatan dosa, contohnya masturbasi. Tapi susah sekali Pak untuk menghilangkan itu. Bapak ada tips atau enggak buat saya Pak? Ya, kita punya pergumulan waktu muda sama. Tapi seumur kamu saya kira saya sudah bisa selesai dengan diri sendiri atau lebih selesai. Caranya ya nekat, jangan lakukan. Oleh sebab itu harus perbanyak mendengar firman, berdoa, harus diperbanyak. Sampai nanti kita takut melakukan itu. Kalau sudah bersalah harus mengakui minta ampun. Kalau sudah bersalah minta ampun. Salah minta ampun lagi. Dan kalau perlu, seperti yang pernah saya sampaikan dalam khotbah, berani berjanji tidak melakukannya lagi. Oke? Nekat. Oke, teruskan. Terima kasih Pak buat semuanya yang Pak Eras ajarkan melalui doa pagi, dan juga terima kasih untuk firman yang keras, sehingga hati saya dibentuk untuk lebih lagi takut akan Tuhan. Oh ya, saya mau beritahu bahwa Anda orang yang dipilih Tuhan. Ya. Anda orang yang dipilih Tuhan. Anda sebenarnya cukup cerdas, tetapi masih bisa ditaklukkan oleh daging Anda. Kalau Anda sungguh-sungguh berjuang, Anda bisa melewatinya. Sangat bisa. Karena dalam hati Anda itu ada perasaan takut akan Tuhan. Ya. Ya, cuma itu harus dikembangkan terus sampai kegentaran kita akan Tuhan itu lebih tinggi. Teruskan. Ya. Pak, tolong doakan kaki saya. Kata dokter kaki saya terkena infeksi tulang. Aduh. Ya, saya percaya Pak, kaki saya sudah sembuh dan sudah pulih dari sakit penyakit infeksi tulang. Oke, Ya. tetap ke dokter, lalu dirawat. Sementara berdoa. Oke. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak Eras. Tuhan Yesus memberkati Pak Eras dan keluarga besar dengan berlimpah-limpah. Dan juga Tuhan Yesus memberikan kesehatan yang sempurna buat Pak Eras dan keluarga besar. Tetap semangat Pak Eras dan maju terus dalam Tuhan Yesus. Jesus bless you. Oke, thank you. Cukup. Ya. Oke, teruskan. Selanjutnya dari seorang wanita berusia 42 tahun, menikah, 2 orang anak, tinggal di Batu, Malang. Shalom Om Eras yang penuh hikmat. Bolehkah bantu saya memahami korelasi Matius pasal 19 ayat 4-6 dan ayat 11. Oke. Bahwa suami dan istri menjadi satu itu adalah rencana besar Allah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya bacakan Pak ya, Matius pasal 19 ayat yang ke-4-6 dan ayat yang 11. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ayat yang ke-11, akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Oke, ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya di ayat 10, murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri lebih baik jangan kawin. Ya. Sebenarnya apa yang dikatakan Tuhan Yesus di ayat yang ke-24 tadi, 2-4 ya? 4-6 Pak. 4-6. Matius 19. Itu
sebelum manusia jatuh dalam dosa. Ya. Jadi standar idealnya itu. Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, banyak orang yang jauh dari standar itu. Sampai muridnya pun berkata, waduh, bagaimana bisa melakukan ini, ya? Tidak boleh cerai kecuali karena porneia. Nah, jadi kita melihat dunia kita yang sudah rusak. Cinta perkawinan yang begitu agung ideal, yang Tuhan telah rancang, tidak bisa diterjemahkan dalam kehidupan manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Jadi yang kita lakukan sekarang adalah sebisa-bisanya mencapai seideal-idealnya, tapi jangan berharap ideal sempurna. Sebab pasangan hidup kita pasti tidak sempurna. Dan ketidaksempurnaan pelaku kehidupan itu pasti membuat idealnya perkawinan tidak tercapai. Oke? Nah, ini perjawaban gampangnya. Padahal dalam kasus hidup yang terjadi, suami habis menikah main perempuan, habis menikah main judi, waduh. Lalu bagaimana? Nah, itu tidak bisa saya jawab satu persatu dengan bahasa doktrinal, harus dengan bahasa pastoral. Per kasus yang harus dijawab. Ya, kita menantikan langit baru, bumi baru, di mana baru ada kesempurnaan. Oke, jelas ya? Jelas. Tuhan berkati. Baik Pak, selanjutnya dari seorang pria berusia 36 tahun, tinggal di Bekasi, sudah menikah. Shalom, jika ingin jadi pengikut dan pindah kepercayaan, keuntungan apa yang saya dapatkan? Maksudnya apa ini? Ini mungkin dari kepercayaan lain begitu Pak, dari non-Kristen mungkin ya. Kurang begitu jelas pertanyaannya. Memiliki Yesus itu bukan hanya untung, segalanya. Karena itu kehidupan. Ya. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan kepada seseorang yang di dalamnya manusia selamat hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu mengikuti jejak hidup Yesus, itu kemuliaan yang tiada tara. Ya. Itu yang saudara dapatkan. Makan, minum, uang nggak ada artinya. Ya? Nggak ada artinya. Mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mengikuti jejaknya itu yang penting. Banyak orang hanya percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, tapi tidak mengikuti jejaknya, percuma. Jangan jadi Kristen kalau hanya beragama Kristen, percuma. Sudah banyak orang Kristen yang hidupnya tidak lebih baik dari orang non-Kristen, karena tidak meneladani hidup Yesus. Tuhan memberkati. Ya. Berikutnya dari seorang pria berusia 25 tahun, belum menikah, tinggal di Sumatera. Shalom Pak, bagaimana cara berjuang untuk menjadi hidup suci, tak bercacat dan tak bercelah? Aku sudah berusaha Pak, namun selalu gagal terus dan tetap kembali ke belakang. Semua kita mengalami itu, termasuk saya. Banyak orang, dari tadi juga ada pertanyaan mirip itu. Jadi yang kita lakukan sekarang satu kata, tekun. Ketekunan, nekat. Jangan berhenti bertekun, jangan berhenti nekat. Tiap hari berdoa bersama. Kami doa pagi jam 5 pagi. Ada doa pribadi, mendengarkan khotbah. Hindari tontonan yang tidak perlu. Jangan bersahabat dengan orang yang merusak spirit kita. Dengan teman say hello cukup. Jangan berbagi perasaan kalau dia tidak takut akan Allah. Merusak roh kita. Ya, harus mau berjuang untuk menjaga kekudusan. Lakukan ini. Ingat, doa bersama, doa pribadi, mendengar khotbah, ya. Lalu hindari persahabatan yang tidak perlu, jangan nonton yang tidak perlu ditonton, jangan dengar apa yang tidak perlu dengar. Ketekunan ini membuat Anda suci. Pasti Anda tidak tekun. Masih iseng-iseng lihat apa, masih iseng-iseng mengisi waktu dengan ketemu orang-orang yang tidak membuat Anda bertambah kudus. Nah, ini yang membuat Anda akan menjadi rusak, ya.
Oke, saya kira cukup itu. Ya. Terus ini ada pertanyaan yang mungkin harus dilayani pribadi, nak. Coba dibaca deh. Ya, boleh. Mungkin bisa ada pelajaran untuk yang lain. Silakan. Ya, baik, dari seorang wanita berusia 55 tahun, satu anak wanita berusia 30 tahun, Ya. tinggal di Bali. Shalom Pak Pendeta, saya mau konseling. Anak saya perempuan usia 30 tahun, saya nasihati cari laki-laki yang baik, yang sepadan. Karena dia adalah seorang janda, anak satu, cerai ketika usia 20 tahun karena sering dipukul sama suami. Saya nasihati kalau cari pacar yang serius, paling tidak yang bisa biaya hidupmu dan anakmu. Karena selama ini saya yang pelihara biaya hidup anaknya, semua kebutuhannya. Tapi anak saya ini gak dengar-dengaran. Ada orang baik-baik mau, dia gak mau. Dia pacaran sama laki-laki, menurut saya karakternya tidak baik, keras, tidak sopan sama orang tua, dan hidupnya pas-pasan, tidak mampu untuk membiayai anak saya. Sedangkan anak saya selama ini, saya yang biayai kebutuhannya semua. Saya nasihati, kamu cari suami yang baik, yang bisa hidupmu dan anakmu, karena mama 50 tahun, papa 60 tahun, sudah tua. Gimana kalau kami sudah nggak ada? Tapi anak ini mau hidup bebas. Dia pacaran pergi seminggu sama ini cowok, keluar kota pulang semaunya saja. Saya sebagai orang tua sangat malu, sakit hati melihat anak saya ini. Ada saudara keluarga telepon karena lihat di medsos anak saya lagi di Jawa liburan sama pacarnya. Sudah saya nasihati lebih baik nikah saja daripada begitu. Saya sudah panggil laki-laki ini datang bicara supaya mereka menikah saja. Saya ikhlaskan saja sekalipun saya tidak setuju karena saya kurang sreg. Tapi demi kebahagiaan anak saya ikhlaskan, Pak. Pacarnya ini pelayanan di gereja, salah satu gereja di Bali, pemain musik. Beberapa kali saya panggil mau ngomong sama laki-laki ini yang dia katakan, untuk apa saya datang ke rumahmu kalau kamu cuma mau ngomong suruh saya nikahi anakmu. Sakit hati saya, Pak, sebagai ibu. Tapi anak saya tetap tidak mendengar semua yang saya omong. Anak perempuan saya ini sudah tidak pernah berbicara sama saya lagi sejak sama pacarnya ini. Sudah hampir 2 tahun. Jadi dia pulang semaunya, keluar tidak pamit, pulang langsung masuk kamar. Makan langsung masuk kamar. Anaknya kelas 5 SD. Saya omannya yang biayai dan urus. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Saya merasa tertekan, sakit hati melihat anak saya ini. Segala nasihat apapun dia nggak gubris. Kalau saya omong, dia banting pintu kamar, dorong saya keluar. Saya tidak tahan lagi, tidak kuat lagi. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Oke. Ya. Yang pertama, sebelum teruskan ya. Iya. Ini masalah karakter anak ibu, ya. Iya. Ibu telah kurang atau tidak mempersiapkan anak ini menjalani hidup. Ya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan dia hari ini terlalu banyak. Karena kita tidak mewariskan apa yang baik kepada anak ini atau kurang. Atau ibu sudah berusaha, tapi dunia lebih kuat. Ya. Jadi yang ibu lakukan sekarang selamatkan cucu ibu. Anak ini sudah tidak bisa dinasehati. Ibu menasehati dia percuma, tambah sakit hati. Apalagi pemain musik itu. Kok bisa loh pelayan gereja mengatakan, percuma saya datang ke rumah kamu kalau hanya suruh menikah. Kok tahu suruh menikah? Mungkin anak ibu yang memberitahu. Ini laki-laki pasti tidak benar. Pasti tidak benar. Jadi ibu lupakan saja anak ibu atau pacarnya itu. Ibu mempersiapkan diri untuk pulang ke rumah bapak. Langit baru, bumi baru. Dunia ini tragis, Bu. Sering saya katakan tragis. Hidup sudah singkat, tragis lagi. Ibu selamatkan diri ibu dulu dengan suami. Ibu relatif masih belum tua sekali, usia 50 tahun. Jadi ibu masih bisa usaha membesarkan cucu. Ibu kehilangan anak tapi masih punya cucu. Tapi saya kasih tahu, Bu, ibu belum tentu kehilangan anak. Tuhan bisa bertindak. Sekarang yang penting ibu menjadi kekasih Tuhan, intim dengan Tuhan. Kalau ibu jadi kekasih Tuhan, Tuhan akan bela ibu.
Terus pertanyaannya, Ya, yang pertama, apakah saya sebagai orang tua yang salah, Pak, di posisi ini? ibu tidak salah, tapi mungkin ibu harus lebih cerdas. Ikuti nasihat saya, diam, percuma bicara. Tambah sakit hati, ibu, anak juga tambah nggak nurut. Anak ibu ini benar-benar liar, ya. Terus Ya. Apakah anak saya ini benar atau salah, Pak? salah sekali dan karakternya buruk. Terus Apakah saya sebagai orang tua yang terlalu campur urusan anak saya? memang harus campur, tapi ibu sudah campur. Sekarang jangan campur dulu, diam dulu. Ya. Apakah anak saya berdosa atau tidak, Pak? Sangat berdosa. Ya. Tuhan akan hajar dia nanti. Baru kapok nanti kalau Tuhan sudah menghajar, ya. Itu saya kira nasihat saya. Kita teruskan berikutnya. Ya. Yang berikutnya, Pak, dari seorang pria berusia 50 tahun, wira swasta, respons dari Abam episode 803. Ya, Ini dibaca saja lebih semuanya. ke tanggapan begitu, Pak, ya. Jawaban sangat tidak memuaskan, Pak. Cenderung hanya untuk membela diri tanpa argumen yang meyakinkan. Tidak menjawab apa pokok persoalannya. Contohnya Bapak menjawab bahwa jika adu argumen, maka akan ada jatuh korban. Ini sih alasan seorang yang memang mau menghindar karena takut ketahuan belang kesesatannya. Sebentar saya jawab. Anda lupa, saya sudah umur 64 tahun. Saya sudah menjadi rektor di 2 tempat. Saya sudah mengajar S1, S2, S3. Juga menjadi dosen yang memberikan seminar di beberapa tempat, dan perdebatan itu biasa. Tapi kalau orang-orang ini, mereka sudah membuli saya sejak 5 tahun yang lalu. Bukan mengadu argumentasi, bahkan sudah ke arah ad hominem. Jadi sudah tidak sehat lagi, bro. Sudah tidak sehat. Bukan mau menghindar. Tidak takut kita menghindar dong. Kita biasa mengajar kok, ya. Jadi kita bukan takut, dan tentu sebagai akademisi yang sekolah di sekolah-sekolah yang baik, saya kan juga kebetulan membaca latar belakang orang-orang yang membuli saya. Sekolahnya di mana dulu, ya. Tetapi tidak perlulah kita merendahkan orang, gitu. Ya. Saya kira, tetapi tidak cukup umur, dan pekerjaan saya besar sekali, banyak sekali. Masalahnya itu banyak, ya. Di sekolah, di gereja, di usaha, ada usaha, dan lain-lain. Ya, urusannya banyak, dan tentu kita tidak mau terdistrak untuk hal yang tidak perlu mendistrak. Terus. Ya. Selanjutnya, Pak, jika Anda adu argumen dengan 2 orang nama disebutkan oleh penanya, saya yakin tidak akan ada niat mereka mau menjatuhkan Anda. Karena saya tahu persis kedua hamba Tuhan itu benar-benar hamba Tuhan sejati yang sangat bertanggung jawab dalam semua pengajaran Alkitabnya. Kalau Anda berkata mereka tidak ada niat menjatuhkan saya, ya Anda boleh lihat apa yang mereka katakan pada YouTube mereka sebelumnya. Saya tidak menanggapi dalam hal ini. Anda sendiri yang menilai, dan orang lain yang menilai. Coba you tanya teman deh, yang model begini ini menjatuhkan orang tidak, gitu. Ya. Ya gitu. Teruskan. Dan kedua hamba Tuhan itu tidak pernah membuli Anda secara ad hominem. Ini menurut Menurut Anda, ya. Ini sudah 5 tahun yang lalu, bro. Sudah 5 tahun yang lalu, ya. Kalau bilang Erastus sesat itu, you pikir apa bukan ad hominem, ya. Tidak sesuai dengan saya, boleh. Tapi kalau sesat, bidat, dia harus punya gereja sendiri. Maksudnya keluar dari ajaran Kristen. Dia harus punya Alkitab sendiri. Wah, itu penghinaan loh. Dia sudah bukan Kristen lagi. Sudah tidak berhak menggunakan pengakuan iman rasuli loh. Itu kan sudah sangat keterlaluan. Tetapi sekali lagi kita tidak mau membalas, ya. Anda katakan karena saya tahu persis kedua hamba Tuhan itu benar-benar hamba Tuhan yang sejati, yang sangat bertanggung jawab dalam semua pengajaran Alkitabnya. Ya, Anda menilai begitu, ya enggak apa-apa. Tuhan yang tahu. Oke, teruskan.
Mereka hanya mengungkapkan kesesatan ajaran Anda Kedua, hamba Tuhan tidak pernah membuli Anda secara tadi saya sampaikan ya. Ini kan Jadi menurut kalau tanggapan ini dia. mungkin Anda nggak membaca ya. Saya juga nggak membaca, saya cuma diberitahu gitu. Erastus tidak berhak menjadi orang Kristen gitu ya. Ada yang begitu-begitulah. Ya. Ya. Tapi kita nggak usah membalas. Teruskan. Mereka hanya mengungkapkan kesesatan ajaran Anda dengan bukti-bukti data Alkitab yang benar. Perkataan Anda yang mengatakan kembali ke Alkitab itu sangat menggelikan, seolah-olah hanya Anda yang mengajar kembali ke Alkitab, seolah-olah hamba-hamba Tuhan lain dan teolog-teolog masa bapak-bapak gereja dalam menyimpulkan iman Kristen sejati itu tidak memakai Alkitab sebagai dasar iman mereka. Harus diketahui bahwa bapak-bapak gereja kita efektif di zamannya. Itu sudah berulang-ulang saya katakan, kita tetap menghormati mereka. Ya. Apakah pandangan saya sesuai dengan Calvin? Tidak. Tapi saya menghormati Calvin dan mengakui dia bapak gereja yang besar yang dipakai Tuhan pada zamannya. Itu saudara-saudara. Juga yang lain, bapak-bapak gereja yang lain. Juga bapak-bapak rohani kita itu kita hargai. Tapi kalau kita soroti ajaran mereka, bapak gereja kita maksudnya, senior kita, ajarannya tidak sesuai Alkitab. Tapi kita bukan tidak menghormati. Pada waktu itu memang dibutuhkan. Demikian itu. Oke, teruskan. Ya. Ini kan sangat menggelikan jika Anda berpikiran bahwa seolah-olah hanya Anda yang mengajarkan berdasarkan Alkitab. Loh ya, setiap orang mesti harus berani berkata bahwa yang diajarkan itu Alkitabiah. Yang lain juga mengatakan begitu kan. Jadi kalau orang mengatakan sesat, dia yang benar. Dia seperti polisi atau hakim atau jaksa itu sudah eksekusi, ya. Udah eksekusi sesat gitu. Ya, kalau sedangkan kami jarang sekali mengatakan itu atau hampir tidak pernah. Ini tidak sesuai Alkitab gitu. Baru ditanya tadi, Pak, kalau tidak sesuai dengan ajaran Bapak, apakah masuk neraka tadi ya pertanyaan? Saya jawab enggak, bisa masuk surga, cuman menurut saya apa yang saya ajarkan ini bisa membawa kita kepada puncak kesucian. Itu saudara-saudara ya. Sebenarnya makanya sering saya berkata kita tunggu di pengadilan Tuhan. Kenapa? Karena kita ngomong A salah, ngomong B salah. Kita tanggapi salah, nggak ditanggapi juga salah. Nah, perlu Anda ketahui bahwa dari 5-6 tahun yang lalu saya sudah tidak pernah memberikan respon sampai hari ini. Ya, sebenarnya cukup punya alasan untuk membalas. Tapi kita harus elegan, ya tidak perlu. Coba deh kita duduk diam di kaki Tuhan deh, kita tanya deh. Karena pengetahuan teologi, Bible knowledge itu bisa seperti karet. Ditarik kemana saja juga bisa. Tapi kalau kita bertemu Tuhan, wah itu paling presisi deh. Ya. Coba you doa, you ketemu Tuhan. Kalau Tuhan benar-benar ada, you ketemu Tuhan, you tanya Tuhan. Ini Erastus ini sesat enggak nih? Gitu. Kalau mau, you datang ke Jakarta, ini di mana deh tadi? Tinggalnya nggak di jelas ya. Iya, nggak disebutkan tinggal. Kalau perlu you datang ke Jakarta, you lihat kebaktian di tempat saya melayani atau di pelayanan, you tanya. Itu paling objektif ya, semacam buat riset itu. Orang-orang ini diubahkan Tuhan atau tidak, diberkati Tuhan atau tidak. Saya kira cukup di episode 813, kita akan masuk ke episode 814. Oke? Tuhan memberkati.